Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapimnas Partai Gerindra yang tiba-tiba berubah menjadi Kongres luar biasa KLB baru lalu sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar bagi publik. Mengapa ini sampai terjadi? Walaupun pihak Partai Gerindra telah mengemukakan bahwa ini demi untuk menghemat biaya, tetapi tampaknya publik belum percaya 100%. Kok hanya karena ingin menghemat biaya, Rapimnas bisa tiba-tiba berubah menjadi KLB. KLB lagi. Kecuali Kongres saja, ini KLB. Kongres luar biasa. Biasanya kalau ada kongres luar biasa dalam suatu organisasi, itu pertanda bahwa ada hal-hal yang genting terjadi. Itu biasanya. Kalau tidak ada berada, tidak tempuh bersarang rendah. Itu kalau biasanya orang melihat adanya KLB dalam suatu organisasi. Contoh, ketika terjadi KLB Partai Golkar baru lalu yang tiba-tiba memunculkan nama Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Golkar yang menggantikan Airlangga Hartarto yang tiba-tiba turun tahta. Mengejutkan tentunya, dan itulah yang namanya KLB. Tetapi kalau untuk Partai Gerindra, tidak ada rasanya yang bisa membuat seperti itu. Apakah ketika berlangsung Rapimnas itu, tiba-tiba saja ada ketua Partai Gerindra dari berbagai provinsi yang meminta agar Ketua Umum Partai Gerindra diganti, atau terjadi mosi tidak percaya, atau hal-hal lain yang mendadak seperti itu kejadiannya. Kita dengar tidak ada, dan sangat tidak masuk akal kalau akan ada pula yang ingin mencoba-coba mengganti Ketua Umum Partai Gerindra dari Prabowo. Itu sangat tidak masuk akal, sebab di samping Prabowo itu pendiri Partai Gerindra, dan di samping selama ini kita melihat bahwa satu-satunya matahari yang paling terang di Partai Gerindra itu adalah Prabowo. Prabowo sekarang adalah seorang presiden kepala negara, pemimpin tertinggi di negara ini. Mana mungkin akan ada yang coba-coba mendongkel kedudukan Prabowo di kursi Gerindra 1 Indonesia. Tidak mungkin, rasanya tidak mungkin. Gerindra tidak mungkin rasanya seperti PDIP yang kemarin ini beredar isu akan ada yang ingin menggantikan kedudukan Megawati Soekarno Putri dari Ketua Umum Partai PDIP. Tidak mungkin itu terjadi pada Gerindra. Tidak mungkin. Tetapi kenapa kok sangat tiba-tiba KLB ini munculnya, dan malah di tengah-tengah Rapimnas muncul KLB. Memang bisa saja ada yang mengatakan ini bisa jadi ada ketakutan. Jangan-jangan nanti tiba-tiba saja Partai Gerindra diambil alih kepemimpinannya oleh seseorang. Tapi lagi-lagi tidak mungkin, sedikit pun tidak mungkin. Sekali lagi pertanyaannya, ada apa ini? Maka terjadi hal seperti ini kemarin lalu itu. Tidak habis pikir publik jadinya, kenapa sampai terjadi tiba-tiba KLB. Dan KLB itu tiba-tiba mencalonkan kembali Presiden Prabowo
menjadi calon presiden untuk Pilpres 2029. Ini yang sangat mengejutkan lagi karena baru 100 hari Presiden Prabowo menjadi presiden kepala negara dan Pilpres baru saja berlangsung. Kok Partai Gerindra sepertinya ingin cepat dan sangat tergesa-gesa sekali mencalonkan ketua umumnya kembali menjadi Capres 2029. Sedangkan ketua umumnya sekarang ini punya kedudukan yang sangat kuat di Indonesia ini sebagai presiden kepala negara. Dan ketua umum Partai Gerindra ini lagi-lagi seperti dikatakan tadi, dia pendiri Partai Gerindra ini. Bukan masuk menompleng kemudian, tapi dia pendiri. Kenapa kok sekarang begitu tergesa Partai Gerindra mencalonkan Prabowo? Apakah akan ada nanti yang kemungkinan tiba-tiba saja muncul calon presiden dari Partai Gerindra di luar nama Prabowo? Rasa-rasanya lagi-lagi tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi kenapa kok sekarang kita belum mendengar lagi ada satu partai pun yang menyebut-nyebut calon presiden 2029. Belum ada kita dengar satu partai pun yang menyebut-nyebut ke arah itu. Apalagi yang mendeklarasikan pencalonan presiden dari partai tersebut. Sekali lagi tidak habis pikir publik sekarang, kenapa ini sampai terjadi? Kenapa ini sampai terjadi? Dari sekian banyak analisa, sulit sekali menemukan jawabannya. Kenapa sampai terjadi hal ini di Partai Gerindra? Kenapa? Kemanapun diarahkan, tidak ada yang masuk ke dalam logika politik. Tidak ada yang masuk. Sebut saja alasan apapun, tidak ada yang bisa diterima oleh logika politik hari ini. Tidak ada. Tidak ada kemungkinan akan muncul calon presiden dari Partai Gerindra. Tidak ada. Tidak ada kemungkinan Partai Gerindra akan didongkel ketuanya oleh siapapun juga. Dan tidak ada pula kemungkinan yang akan merebut kepimpinan Partai Gerindra seperti yang terjadi pada Partai Demokrat dengan munculnya tiba-tiba Muldoko baru lalu. Tidak akan mungkin itu terjadi pada Partai Gerindra. Jadi sulit sekali mengarah-arahkannya. Kenapa terjadi KLB dan kenapa secepat ini Gerindra mendeklarasikan calon presidennya. Dan yang paling masuk akal di antara itu, kalau kita dengar-dengar dari publik sekarang ini, bisa jadi ini tujuan Partai Gerindra, tujuan Prabowo dan orang-orang di sekelilingnya di Partai Gerindra untuk mengunci Gibran agar tidak muncul nanti sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Kenapa kok ada kesangsian Gibran akan muncul tiba-tiba menjadi calon presiden 2029? Bisa jadi ini dilatar belakangi oleh terbitnya buku Next the President, buku Gibran Raka Buming Raka. Begitu tempo hari KPU mengumumkan kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Ini mungkin yang agak mendekati analisa
yang menyebabkan munculnya KLB dengan tiba-tiba di saat Rapimnas Gerindra kemarin itu, dan dideklarasikannya dengan sangat tiba-tiba nama Prabowo sebagai calon presiden 2029. Itu tampaknya yang terbaca oleh publik saat ini. Sebab kalau Partai Gerindra telah mengumumkan calon presiden 2029 adalah Prabowo selaku Gibran wakil presiden, tentu akan sangat sulit lagi untuk mengumumkan pula nanti dirinya oleh partai manapun juga, katakanlah oleh partai PSI, untuk capres 2029 nanti. Tetapi apakah benar ini ataukah tidak? Tentu ini hanya sebentuk sebuah analisa di tengah-tengah publik. Apakah ada yang berpikir bahwa ini menunjukkan ambisiusnya atau haus kekuasaannya Prabowo karena takut ditikung nanti oleh Gibran, takut didahului oleh Gibran, atau takut didahului oleh yang lain? Rasa-rasanya tentu tidak mungkin Prabowo sebegitu hausnya terhadap kekuasaan. Tetapi tentu saja jaminan untuk tidak mengarah ke arah itu tentu tidak bisa juga. Sebab yang namanya politik kebanyakan beradanya di ruang abu-abu. Dikatakan tidak ini sebagai bentuk dari kehausan Prabowo terhadap kekuasaan, tentu tidak bisa dipastikan sekarang ini. Bisa jadi memang benar ini menunjukkan Prabowo seorang yang haus kekuasaan, sehingga belum apa-apa partainya telah mengumumkan dia sebagai capres 2029. Padahal jabatan presiden periode pertamanya baru berjalan lebih sedikit dari 100 hari. Namun yang jelas pemirsa, kita tentu perlu melihat ke depan apa yang bakal terjadi dari kejadian pada Rapimnas yang berubah tiba-tiba menjadi KLB dan pencalonan Prabowo untuk calon presiden 2029 yang terlihat sangat tergesa-gesa dan terlalu cepat ini. Sama-sama kita lihat ke depan nanti. Demikian opini BN pada kesempatan ini. Sampai ketemu lagi pada opini BN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.